Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general tentang koneksi kamu dan dia hari ini dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. Jadi kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokuskan energi dia, seseorang yang ingin kalian ketahui koneksinya hari ini. Bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Aku akan tarik energi kamu dulu ya. Bagaimana energi kamu ke dia hari ini? Ya. The Chariot. Walaupun sebenarnya kamu merasa ada keraguan, tapi ya kamu berusaha untuk mencoba dulu menjalani koneksi ini, apapun status hubungan kalian ya. Oke, Seven of Cups. Keraguan-raguan kamu sebenarnya ya didasarkan pada adanya banyak pertimbangan ya. Ya sebenarnya sikap dia ya, terus juga ketidakpastian dalam hubungan, kemudian adanya perbedaan, tapi di sisi lain kamu masih menyimpan perasaan ya. Ya ada pemikiran sebenarnya ya untuk kamu mencoba meninggalkan dia sebenarnya, tapi ada banyak hal yang membuat kamu tuh juga masih berat gitu loh. Jadi koneksi kamu ke dia ya, atau energi kamu ke dia hari itu sebenarnya banyak keraguan-raguan ya. Coba aku lanjut lagi nih ya, ada kartu Death. Ada keinginan dari kamu sebenarnya untuk mengakhiri koneksi ini, untuk meninggalkan dia, untuk tidak menghubungi dia lagi, untuk tidak memperjuangkan dia. Tetapi kamu kayak masih ragu ya, banyak pertimbangan di sini ya, terutama ya kayak kamu udah terlanjur attachment gitu ya, kamu terlanjur terikat sama dia, kamu terlanjur menyimpan rasa, kamu terlanjur butuh dia, kamu terlanjur mempunyai perasaan yang dalam, padahal ya sebenarnya kamu udah ingin mengakhiri ya. Nih ya, Three of Swords. Kamu merasa sakit hati dan kecewa. Bisa ini kamu tersinggung memang dengan omongan dia, atau kamu sakit hati banget ya, atau kamu kecewa dengan sikap dan tindakan dia, atau di sini kayak kamu merasa bahwa ya kamu tidak dihargai, kemudian juga kamu merasa tidak dicintai, sehingga kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi di sini kamu tuh kayak masih banyak pertimbangan ya. Kita lihat lagi. Seven of Wands. Walaupun di sini kamu ingin mengakhiri hubungan ini karena kekecewaan yang kamu rasakan, karena sakit hati yang kamu rasakan ya, tapi kayaknya kamu masih
ingin memberi kesempatan ya. Ingin memberi kesempatan ini bukan kepada dia, ingin memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mencoba berjuang dulu gitu. Padahal sebenarnya di sini kamu udah sakit hati banget ya, udah ada pertimbangan untuk mengakhiri, tapi ya untuk saat ini kamu masih mencoba untuk memberi kesempatan kepada dirimu sendiri sekuat apa untuk bertahan ya. Mungkin nanti jika kamu kayak merasa udah benar-benar nggak kuat, kamu selesai ya, tapi untuk saat ini kayak kamu masih memberikan kesempatan, kayak yang ya siapa tahu ada perubahan, siapa tahu ada keajaiban. Bukan, kamu tidak berharap dia berubah, bukan, tapi kamu berharap ada situasi yang berubah gitu. Kalau tentang dianya kayak kamu tuh udah merasa ya udah memang itu karakternya dia, emang itu sikapnya dia udah seperti itu, sifatnya dia udah seperti itu ya, memang prinsipnya dia udah memang seperti itu ya. Kamu sih udah nggak berharap dia berubah kok, kamu masih bertahan, kamu masih ingin memperjuangkan tuh, berharap siapa tahu ada situasi aja yang berubah gitu. Kita coba lihat bagaimana energi dia ke kamu hari ini ya. Aku merasa kayaknya sih dari energi yang ketarik, kamu baru aja ada ini ya, pertengkaran, mungkin argumen gitu ya, atau ada miskomunikasi sehingga kamu tuh kayak sakit hati banget, mungkin juga kamu tersinggung. Oke, kita lihat bagaimana energi dia ke kamu ya. Knight of Pentacle. Dia sih memang hari ini kayak agak pasif gitu, cenderung diem untuk melihat situasi, untuk melihat pergerakan kamu. Aku sih di sini merasa kayak kamu tuh udah, mungkin hubungan ini udah di ujung tanduk ya, udah mau kayak mau selesai aja, tapi ya nggak apa-apa lah, aku coba berjuang dulu kayak gitu loh. Nah ini Nine of Cup ya, awalnya dia diam, dia lebih banyak pasif untuk hari ini ya. Diamnya ini bisa karena dia memang lagi fokus dengan dirinya sendiri ya, maksudnya dia lagi ada kesibukan lain gitu ya, terutama dalam pekerjaan sih kalau aku lihat sih. Tapi nantinya dia akan reach out ke kamu gitu ya. Kok kayak berasa nggak terjadi apa-apa dengan segala yang udah dia ucapkan ke kamu yang bikin kamu tersinggung, atau bahkan sikap dia menyakiti kamu. Kok dia kayaknya akan bergerak ke kamu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Knight of Swords nih, dia sih akan bergerak ke kamu ya hari ini. Aduh. Four of Pentacle. Walaupun dia masih lebih mementingkan egonya atau mementingkan diri sendiri. Oke, kita buka dulu ya. The Moon. Hati-hati dengan adanya perdebatan lagi ya. So begini, sebenarnya kamu sudah mulai mencoba mempertimbangkan untuk mengakhiri koneksi ini, apapun status kalian ya, mau ini pasangan, kalian berpasangan, mau ini masih PDKT ya, ini semacam kalian tuh kayak masih gebetan aja, mau ini HTS, mau ini FWB, mau ini TTM-an gitu ya. Intinya kan kamu ada melibatkan perasaanmu, memberikan waktumu, tenagamu, energimu buat seseorang ini ya. Nah, aku merasa telah terjadi perselisihan, adu argumen atau pertengkaran yang membuat kamu tuh sakit hati banget ya. Ini sih nggak ada kaitannya dengan orang ketiga, tapi lebih ke sikap tindakan. Mungkin dia kayak terlalu emosional sehingga melontarkan kata-kata yang membuat kamu tuh sakit hati banget ya. Intinya apa yang dia ucapkan tuh menusuk gitu ya, nusuk hatimu banget ya, sehingga kayak kamu merasa ini udah harus diakhiri, ini udah harus selesai, apa yang dia katakan tuh udah keterlaluan ya, udah aku nggak bisa lagi menerima ini gitu.
kamu merasa seperti itu, tapi kemudian kayak kamu berpikir ulang, oke lah aku coba untuk bertahan dulu ya. Dia sih nggak mungkin berubah, kamu merasakan seperti itu, tapi siapa tahu ada situasi yang berubah ya, entah apa yang membuat dia itu menjadi lebih nice ke kamu, menjadi lebih baik ke kamu, atau dia menyadari apa namanya, ucapannya itu salah kayak gitu ya. Kamu sih berharapnya itu aja. Nah, untuk energi dia hari ini dia sempat diam gitu ya, sempat diamnya ini ya karena memang dia ada pekerjaan ya, dia fokus dengan pekerjaan, dia memang ada kesibukan, dan dia mungkin juga menunggu kamu dulu yang menghubungi gitu ya, atau menunggu pergerakan dulu dari kamu. Tetapi kalaupun kamu menahan diri untuk diam di sini, aku lihat dari Nine of Cup ini dia sih akan bergerak ke kamu ya, dia akan bergerak ke kamu seperti biasanya, mencari kenyamanan, mencari kestabilan gitu. Karena ya dalam hubungan tuh setiap hari kalau memang intens selalu berkomunikasi terus tiba-tiba diem, itu kan kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Nah, ini dia mencoba untuk mencari kenyamanan itu lagi ya. Di sini ada Knight of Swords, dia akan tetap bergerak ke kamu ya, dia akan tetap bergerak ke kamu. Tetapi ya kalau aku lihat dari kartu Four of Pentacle, dia akan tetap dengan egonya. Jadi kalau misalkan dia datang ke kamu atau dia menghubungi kamu, kemudian kamu masih membahas apa yang menjadi perdebatan kalian, dia masih dengan prinsipnya dia, masih dengan opini atau persepsinya dia, itu sama sekali dia pegang, nggak akan berubah gitu loh ya. Jadi mendingan daripada ada kata-kata lagi yang lebih menyakitkan ya, mendingan kamu defense aja untuk tidak membahasnya lagi, untuk tidak memperdebatkan lagi ya. Nah, di sini aku lihat dari kartu The Moon, sebenarnya dia ada kegelisahan ya dari apa yang kalian perdebatkan atau membuat kalian bertengkar, atau ada ya kata-kata yang udah dia ucapkan menyakiti kamu. Sebenarnya dia ada kegelisahan di sini. Kalau aku lihat dari kartu The Moon ya, sebenarnya ada kegelisahan, ada kekhawatiran juga. Jangan-jangan kamu tersinggung, beneran sakit hati, terus ya mungkin ninggalin dia. Sebenarnya ada kekhawatiran seperti itu. Makanya dia mau make sure ya, dengan ya seolah-olah nggak terjadi apa-apa, tanya kabar kamu lagi ngapain, kamu lagi di mana, kayak gitu. Padahal sebenarnya di hati kecilnya dia tahu apa yang dia pernah ucapkan itu menyakiti kamu, atau sikap tindakan dia itu mengecewakan kamu. Dia tuh sebenarnya tahu, dan dia tuh kayak gelisah sebenarnya ya. Tapi ini orang egonya sangat besar gitu loh. Oke, coba kita klarifikasi dengan kartu oracle. Koneksi kamu dan dia hari ini ya, this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Kamu dan dia ini sebenarnya sudah ada kecocokan gitu loh ya. Tapi dia yang terlalu egois, dia yang selalu memaksakan orang lain menuruti dia yang selalu memaksakan kehendaknya dia. Ini yang kayak membuat kamu tuh sakit hati banget. Padahal sebenarnya kalian ini cocok-cocok aja gitu loh. Oke. Playfulness, seperti yang aku bilang tadi ya, dia akan mencoba untuk mencairkan suasana seolah-olah dia tidak pernah menyakiti kamu, tidak pernah membuat kamu tersinggung. Padahal sih ya kamu masih menyisakan sakit hati banget di sini, nggak bisa dipungkiri ya, nih dari Three of Swords dan juga Seven of Wands ini ya. Tapi itu tadi, kalau dibahas lagi mengenai apa yang pernah atau udah kalian perdebatkan, dia akan tetap dengan prinsipnya, nggak akan merubah dia gitu loh. Meskipun
kamu ngomong aku sakit hati, aku kecewa, dia nggak akan merubah prinsipnya dia atau egonya dia ya. Makanya ya hari ini dia akan mencoba untuk tetap membalas pesan kamu atau tetap menghubungi kamu, tapi seolah-olah dia nggak pernah menyakiti kamu, seolah-olah apa yang dia omongin ke kamu itu biasa aja gitu ya. Padahal di sini sebenarnya ada kegelisahan ya. Yang namanya koneksi itu ketika kamu ada rasa sakit, kamu ada rasa nggak terima, sebenarnya itu nyambung ke dia, itu akan ada kegelisahan. Cuman dia menutupinya dengan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin dia akan bercandain kamu, merayu kamu gitu. Padahal sebenarnya hatinya gelisah. Ya, nih ya separation. Kamu sebenarnya udah ada keinginan untuk menjauh atau menghindar ya, menjauh, mungkin lebih ke menjauh ya. Time apart from your partner is on the horizon ya, kamu kayak merasa ini waktunya aku menjauh deh kayaknya, kayak gitu. Tapi ya dia akan datang atau dia akan tetap menghubungi kamu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Chemistry ya, dari di awal tadi ini di the one aku udah bilang bahwa kamu sebenarnya ada kecocokan, dan dia tuh sebenarnya juga ada merasa ada koneksi sama kamu, merasa ada chemistry ya. Makanya setiap kali kalian berantem, kamu atau dia menjauh, selalu ada magnet yang tarik menarik di antara kalian. Entah kamu yang ketarik untuk balik ke dia atau dia yang ketarik untuk balik ke kamu, nih selalu ada. Dan saat ini pun juga meskipun kamu berniat untuk menjauh ya, tapi kayak ada magnetnya dia yang menarik kamu untuk nggak jadi menjauh. Makanya di sini kamu memilih untuk bertahan dulu. Nah dia pun juga sama, sebenarnya ada kegelisahan ya setelah apa yang dia lakukan ke kamu, kata-kata yang udah dia lontarkan ke kamu yang membuat kamu sakit hati. Sebenarnya dia ada kegelisahan, tapi karena dia merasa bahwa di antara kalian itu ada chemistry yang kuat ya, dia reach out ke kamu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Oke, wedding ya. Bisa jadi memang kalian ini pasangan yang sudah menikah ya. Bisa pula apa yang sempat kalian perdebatkan atau pertengkaran kalian ini berhubungan dengan pernikahan atau dengan komitmen gitu ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan di sini sehingga dia melontarkan kata-kata yang membuat kamu tuh tersinggung ya. Bisa jadi kayak aku nggak nggak bisa nikahin kamu, atau aku nggak akan nikahin kamu, atau aku nggak akan menikah kok, hubungan kita ya udah biarin kayak gini aja. Bisa jadi hal-hal seperti itu yang dia lontarkan gitu. Intinya sih terkait dengan pernikahan gitu ya. Atau bisa pula kamu sama dia ini memang pasangan menikah, dan pertengkaran kalian terkait dengan ya mungkin dia mengatakan ya ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan ya udah kita pisah aja, mungkin seperti itu, atau ya udah kita sendiri-sendiri dulu aja gitu, sehingga membuat kamu tuh sakit hati banget ya. Akan tetapi terus dia nih kayak nggak terjadi apa-apa ya, kayak hari-hari biasanya gitu. Tapi kalau aku lihat dari Demun ya, percayalah sebenarnya dia sadar kok, dia nih galau sebenarnya. Apa yang udah dia ucapkan tuh menyakiti kamu, dia sadar, tapi dia nutupin itu. Nih orang egonya gede banget. Oke, so kita cek untuk energi zodiaknya ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Di sini ada water sign, air sign, fire sign, dan earth sign. Semua zodiak ada, tetapi zodiak yang energinya paling strong adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Wow, semua water sign ya, ini energinya strong. So kita sekarang cek untuk inisial namanya. Ini bisa nama kamu, bisa nama dia, bisa nama depan, nama belakang, nama panggilan, nickname, atau nama sosmed kamu atau dia. Oke, ada inisial C, J, R, T, X, N, K, V,
D delta, dan O. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.